Kita lihat kawan-kawan, itu indukan yang lagi melahirkan. Baru 1 ekor terlihat lahir tuh kawan-kawan. Nah, jadi kita nih sambil memantau, kita tuh jangan berisik dan jangan membuat gerakan yang tiba-tiba agar indukan kelinci itu tidak memberontak atau terkejut. Pelan-pelan nih kita tengok ikan kawan, kita beralih dari pintu kandangnya. Terlihat dia itu lagi membersihkan darah yang menempel pada anaknya. Subscribe to my channel. Alhamdulillah kan kawan, terkait yang tadi yang lahiran kita video tadi pagi tuh, ini kita cek kembali udah berapa ekor anak yang udah keluar. Oke ya, kita cek ya kawan-kawan ya, karena kalau nggak langsung kita cek itu sebenarnya itu berbahaya. Anak itu kalau dia lahirnya di luar dari box itu bisa terpijak-pijak oleh induknya gitu, tapi karena kita ada kerjaan yang lain tadi, jadi kita tinggal dan ini kita cek ulang. Kita cek nih ya. Jadi ini anaknya cuman 2 ekor nih kawan-kawan. Apa penyebabnya? Nanti kita bahas ya. Kenapa anak kelinci itu bisa 2 ekor seperti ini? Dan apa penyebabnya? Tapi ya kita syukuri aja, alhamdulillah. Udah lahir 2 ekor itu udah suatu rezeki ya. Tetap kita syukuri. Thank you bro. Jadi kawan-kawan, kita lanjut ya, ngebahas soal penanganan kelinci sewaktu habis lahiran. Nah, jadi kalau kelinci itu habis lahiran kayak gini, itu nutrisinya harus kita cukupkan ya. Seperti kalau dia biasa makan pelet khusus kelinci, itu porsinya harus kita tambahi. Nah, hijauan juga, dan kita kasih buah-buahan juga. Ini kita udah sediain pisang. Jadi nggak cuman yang manjat-manjat itu aja ya yang makan pisang, kelinci juga butuh. Ini kita buat sebagai cemilannya aja, nggak setiap hari juga ya kita kasih. Nah, udah gitu, kalau anaknya posisinya cuma 2 ekor atau lebih, itu nggak usah kita pegang-pegang, kita kontrol aja setiap hari, pagi dan sore atau pagi dan malam. Nah, di situ biasanya anak kelinci itu habis disusui oleh induknya. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu kelinci itu disusui atau tidak. Kalau tidak disusuin, itu harus kita bantu dengan kita pegang induknya gitu. Induknya kita pegangi, anaknya kita susui di bawah. Itu tapi di dalam nest box seperti ini. Nah, jadi kelinci itu yang anakan diletak dalam nest box, induknya kita dudukkan di atas nest box ini. Agak kita angkat sedikit lah badannya gitu. Jadi dia ada space antara lantai dan induknya, jadi anak itu bisa dibawa menyusu gitu. Tapi kalau misalnya anaknya itu lahiran dalam kondisi yang tidak baik, seperti udah kadung terpijak oleh induknya, keadaannya lemas, nah itu lain cerita lagi. Itu akan kita bahas di video selanjutnya kan kawan ya. Oke, ini kita lanjut soal indukan yang melahirkan sedikit. Padahal kawan-kawan, sebelumnya indukan itu lahirnya anaknya banyak. Nah, di situ banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk usia kelinci. Induk kelinci yang sudah tua mungkin memiliki kemampuan reproduksi yang menurun.
Terus ada juga faktor yang mempengaruhi seperti nutrisi. Misal di saat awal perkawinan dia kekurangan nutrisi atau nutrisinya itu tidak mencukupi. Jadi itu juga mempengaruhi. Terus ada yang namanya stres. Kalau indukan stres itu juga dapat mempengaruhi reproduksi kelinci. Jadi, agar indukan itu tidak stres, memang kita harus menyediakan lingkungan yang nyaman dan tenang buat kelinci. Jadi memang kawan-kawan, di kandang aku nih saat ini banyak kali gangguan, seperti ayam yang mau bertelur di atas kandang, atau hewan-hewan predator seperti kucing yang berkeliaran. Jadi saat ini aku memang lagi fokus untuk meminimalisir gangguan-gangguan tersebut agar induk-induk tersebut kembali produktif kawan-kawan. Subscribe to my channel. Kemungkinan kalau nggak salah ya, di sebelum video ini ada postingan tutorial gimana cara menyusui anak kelinci. Itu bisa kalian tengok ya. Sekian kawan-kawan, see you next video.